Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji dan guru pamong ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Indira Dwi Febriani, Sarjana Pendidikan. Saya guru kelas 4 di SD Negeri 1 Sambungsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Mataram. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada kelas 4, tema 4, subtema 3, pembelajaran 3. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Mohon saran dan masukannya supaya pembelajaran saya di masa mendatang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah sampai nanti. Selamat belajar nak, penuh semangat. Rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak hari ini sehat semua? Sehat. Sudah sarapan? Sehat. Baik. Yuk Mas Aidin bikin doa dulu yuk nak. Udah semuanya siap gak? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dulu saya dulu ya, anak begini. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Kasih, silakan duduk. Ya, semangat ya kita. Tapo PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Kasih. Absen dulu ya. Hafiz, Adil, Aira, Akila, Riko, Amel. Iya, hari ini berangkat semua ya anak-anak ya. Anak-anak, sebelum memulai ke pelajaran kita hari ini, kita lanjutkan pelajaran yang kemarin. Kita kemarin sudah mempelajari tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang cerita apa anak? Tupai dan ikan gabus. Tupai dan ikan Gabus. Kalian sudah mencari isi dari cerita Tupai dan Ikan Gabus. gabus. Mulai dari judulnya, kemudian tokohnya, kemudian sifat tokohnya, kemudian alur ceritanya, dan juga amanatnya. Ya, hari ini nanti kita akan lanjutkan dengan mengomentari hasil penilaianmu dengan temanmu. Nanti kita tukar dengan teman sebangku. Oke? Ya, anak-anak, kita akan belajar hari ini tentang bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah setelah menyaksikan slide PowerPoint tentang pengrajin sapa, peserta didik mampu menyebutkan pentingnya pemanfaatan
ketiga, setelah menyaksikan video pembelajaran tentang sampah, peserta didik mampu menganalisis pentingnya pemanfaatan barang bekas sebagai usaha pelestarian sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, setelah membaca teks cerita, peserta didik mampu menguraikan pendapatnya tentang isi dongeng secara lisan maupun tulisan secara sistematis. Dan yang kelima, yang terakhir, setelah bertukar komentar dengan teman tentang tupai dan ikan gabus, peserta didik mampu menilai pendapat teman tentang isi cerita. Terus bisa minta tolong Mbak Sasa untuk membacakan. Dibaca bukan tulis. Yang lain bisa sambil menyimak ya. Yuk dibaca. Semuanya disimak ya, Ibu akan bacakan. Pekerjaan ibuku adalah pengrajin jendera mata. Barang yang diciptakannya sangat unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Jendera mata yang dihasilkan ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Di samping dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Nah, dari teks yang sudah kita baca tadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa produk yang dihasilkan ibu tersebut? Yang kedua, mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Dan yang ketiga, sikap apa yang bisa dicontoh dari pengrajin barang bekas? Dari teks yang sudah kamu baca tadi ya Nana. Yang pertama adalah apa produk yang dihasilkan oleh ibu? Betul, tadi jawabannya Mbak Revina. Barang-barang yang dihasilkan oleh ibu tadi adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Ya, jadi barang-barang bekas itu masih bisa kita manfaatkan kembali dengan sedikit kreativitas. Contohnya itu tempat tisu. Tempat tisu bisa dibuat dari koran bekas. Koran bekas kalian giling-giling menjadi bulatan, kemudian ditempelkan menggunakan lem. Jadi nggak menjadi barang baru yang bisa menghasilkan uang, tapi juga bisa mengurangi sampah. Ya. Kemudian gantungan kunci. Gantungan kunci itu dari tutup botol. Tutup botol itu kan banyak sekali berubah ya. Tutup botol aqua, tutup botol apapun itu dibersihkan, dicas, kemudian diberi gantungan kunci. Itu juga bisa menghasilkan barang baru. Ya. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Kita baca. Adalah kita harus mengurangi pencemaran lingkungan karena sampah ya Nana, dan menghemat sumber daya alam. Artinya adalah sikap apa yang bisa dicontoh dari pengrajin barang bekas? Apa nak? Sikap peduli lingkungan dan pelestarian sumber daya alam supaya memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang bernilai dan juga bisa menghasilkan uang. Ya. Kemudian kita nonton video dulu. Sampah menjadi benda yang bisa dijual dan menghasilkan uang. Selain itu, pekerjaan ini mengurangi tumpukan sampah di sekitar kita. Mengolah sampah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yuk kita pelajari supaya lebih paham. Ada 4R. Pengolahan sampah yang pertama adalah reduce atau mengurangi. Reduce artinya mengurangi penggunaan sampah. Sebisa mungkin kita kurangi penggunaan kemasan barang seperti kantong plastik bisa dikurangi. Yang kedua R-nya Yang kedua adalah reuse
atau memakai kembali. Cara mengolah sampah yang kedua adalah dengan reuse atau memakai kembali. Pilihlah barang-barang yang dapat dipakai kembali dan hindari barang sekali pakai. Contohnya, menggunakan botol air minum isi ulang. Kalian bisa membiasakan ketika berangkat sekolah atau berkantor. Yang ketiga. Yang ketiga adalah recycle atau mendaur ulang. Mendaur ulang barang-barang bekas. Cara mengolah sampah ketiga adalah mendaur ulang. Sebisa mungkin, barang yang tidak berguna dapat didaur ulang. Contoh sederhananya, kalian bisa memanfaatkan botol bekas cairan cuci piring atau minuman dijadikan tempat pensil yang kreatif. Kalian bisa melihat contohnya pada gambar berikut. Dan yang keempat, yang terakhir adalah Yang keempat adalah replace atau mengganti. Cara mengolah sampah ganti barang-barang yang tidak bisa diurai tanah tadi menjadi barang-barang yang lebih aman. berkali-kali dipakai. Contoh sederhananya mengganti kantong plastik dengan keranjang belanja yang ramah lingkungan atau GoPay. Ya, berdasarkan video yang sudah kalian lihat tadi anak-anak, ada berapa macam jenis pengolahan sampah? Ada berapa? Betul. Apa saja itu? Ya, ada yang pertama? Dari yang pertama? Empat cara pengolahan sampah. R yang pertama, reduce. Bacanya reduce. Artinya apa ya? Reduce itu mengurangi sampah. Iya, betul. Mengurangi penggunaan sampah. Mengurangi sampah. Contohnya apa? Kalian setiap hari menggunakan plastik tidak? Iya. Sekarang beli dapat plastik. Nanti beli lagi plastik lagi. Nanti jajan minuman botol plastik lagi. Nanti sore minum es plastik lagi sedotan. Banyak sekali plastik yang kamu hasilkan sehari. Sehari kamu menghasilkan berapa gram sampah plastik? Pasti tidak kalian setiap hari. Saya kok setiap hari mengeluarkan sampah plastik ya? Iya tidak? Iya, Bu Guru saja menyadari walaupun Bu Guru harus mengurangi. Contohnya dengan cara menggunakan kantong belanja kain. Dengan seperti ini Bu Guru banyak harus menggunakan plastik lagi tidak? Tidak, karena ini bisa dipakai berulang-ulang tidak anak-anak? Bisa. Bu Guru belanja, sekarang bawa ini. Belanjaannya Bu Guru turunkan. Besok lagi bisa Bu Guru pakai tidak untuk belanja lagi? Bisa. Jadi kita mengurangi penggunaan sampah, mengurangi penggunaan sampah plastik. Itu R yang pertama adalah reduce. R yang kedua. R yang kedua. Reuse. Atau apa reuse itu, Cak? Menggunakan kembali. Menggunakan kembali. Contohnya apa, Cak? Penggunaan botol minum pakai ulang. Yang kedua adalah penggunaan botol pakai ulang. Siapa di sini yang masih sering beli minuman botol kemasan? Pasti sering. Bu sini lihat. Hari ini Bu, saya hari ini habis 2 botol Bu. Saya beli jajan teh sama orange juice. Itu menggunakan plastik. Menambah sampah tidak, Nak? Menambah. Nanti malam beli minuman lagi, ditempatkan lagi di plastik yang sekali pakai, botol sekali pakai. Numpuk lagi tidak sampahnya? Numpuk. Nah, kita menggunakan karya
reuse. Reuse itu adalah menggunakan kembali. Contohnya apa? Botol pakai ulang. Ini bisa dipakai berulang-ulang tidak, anak-anak? Bisa. Hari ini Bu Guru pakai. Bu Guru isi air minum, Bu Guru gunakan, kemudian sampai rumah Bu Guru cuci. Besok bisa digunakan lagi tidak? Bisa. Bisa Bu Guru gunakan kembali. Bisa dibawa lagi berulang-ulang. Tidak seperti botol plastik minum yang harap boleh dipakai hanya sekali. Karena itu bisa berbahaya kalau dipakai lebih dari 2 kali ya anak-anak ya. Jangan pernah menggunakan botol itu berkali-kali ya. R yang kedua adalah reuse atau menggunakan kembali. R yang ketiga recycle. Ya. Bu Guru punya ini tempat pensil. Bisa digunakan lagi. Ini Bu Guru buat dari bahan bekas tidak? Iya, dari apa ini? Dari botol minum. Dari botol minum, Bu Guru potong menjadi 2, Bu Guru gunting. Kemudian Bu Guru beri tempelan kain flanel. Jadi tidak menjadi barang baru yang mempunyai manfaat baru. Ya, ini disebut dengan R yang ketiga, yaitu recycle. Kita ke R yang keempat. Ada yang tahu tadi? Sesuai video sudah kalian lihat yang keempat. Replace. Contohnya adalah menggunakan barang yang ramah lingkungan ya. Contohnya menggunakan sedotan besi atau yang dari bambu ya. Jadi tidak menggunakan plastik. Ini juga termasuk ke dalam replace ya. Karena ini aman, bukan terbuat dari plastik. Kemudian kalau di tempat Bu Guru, sekarang kalau beli makanan banyak yang ditempatkan di styrofoam ya. Nah itu lebih aman menggunakan styrofoam atau menggunakan daun anak-anak? Menggunakan daun karena dia ramah lingkungan. Daun bisa membusuk tidak? Bisa. Dia membusuk di dalam tanah, tidak seperti plastik. Sampai berpuluh-puluhan tahun, bulan, minggu, tahun masih tidak bisa diuraikan oleh tanah. Itu sangat berbahaya bagi pelestarian lingkungan. Ya. Yang terakhir adalah kegiatan yang biasa atau kegiatan yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan sampah. Yang pertama, apa Cak? Iya. Pembuatan kerajinan dari koran bekas. Koran bekas bisa digunakan untuk apa? Kalau buku dulu digunakan untuk sampul buku. Bisa dari koran bekas, dari kalender bekas itu bisa digunakan menjadi sampul buku ya. Kemudian yang kedua, kerajinan dari kaleng bekas. Kemudian yang ketiga, Membuat tas dari iya. Pernah ya kalian melihat ibu-ibu membuat bekas minuman serbuk atau kopi dibentuk kemudian menjadi sebuah tas ataupun karpet. Yang keempat, iya, membuat pot tanaman dari botol plastik bekas ya. Sudah pernah dulu di depan kelas ada ya, buat dari bekas botol minuman. Kemudian yang selanjutnya, membuat tempat alat tulis dari bekas. Seperti tadi yang Bu Guru contohkan, membuat tempat pensil dari bahan bekas. Yang selanjutnya, ya membuat celengan dari botol plastik. Kalian bisa latihan menabung di rumah dengan uang recehan itu kalian simpan di bekas botol minuman, dikreasi sendiri. Bisa Bu, bisa ditempel flanel, bisa ataupun diberi cat atau diwarna-warni. Itu bisa menjadi dari botol bekas menjadi celengan tabungan uang receh ya. Yang selanjutnya, membuat mainan dari plastik bekas. nah, mainan itu harus kreatif ya nak. Kalian bisa membuat mainan dari plastik bekas? Bisa. Dari plastik minuman itu bisa digunakan menjadi kincir angin, bisa dibuat menjadi mobil-mobil. Nah, itu bisa menggunakan bahan-bahan bekas. Yang ke-8, Membuat dari bekas. ya, kalian pernah melihat di televisi atau kalian pernah membuat Cak? Membuat karya seni dari plastik
wajah, tapi dari plastik bekas kan, dari korek bekas itu dibentuk menjadi suatu gambar wajah seseorang. Itu harus kreatif ya, sangat kreatif, menghasilkan seni dari barang-barang bekas. Yang kesembilan, Membuat lampu hias dari bekas. iya, itu juga Bu Guru pernah ini lihat ini di televisi. Dari sendok plastik Cah, dipotong hanya di bagian bulatnya saja, ditugel, kemudian dilem sampai dia membentuk suatu lampu yang bagus sekali. Itu padahal dibuat dari sendok bekas, sendok plastik bekas, ya. Dan yang terakhir, Membuat kompos. pupuk kompos itu dari sampah rumah tangga, sampah basah, ya. Jadi bekas-bekas sampah makanan yang basah itu bisa digunakan menjadi pupuk kompos. Ya, itu adalah kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan sampah. Dari apa yang sudah kita pelajari tadi, kalian sudah paham? Ada yang ditanyakan dari cara pengelolaan sampah ataupun dari kegiatan apa saja yang bisa dilakukan dari barang bekas. Sudah paham semua? Sudah. Sudah paham semua. Sekarang kita mengerjakan LKPD, ya? Semuanya menyimak. Untuk yang kolom pertama, Mas Ali dibacakan. Paragraf pertama. Yang pertama betul reduce. Betul. Yang kedua. Yang kedua reuse. Betul. Yang ketiga. Yang ketiga recycle. Betul. Paragraf ketiga. Betul. Yang keempat. Replace. Betul. Ya, jadi peta pikirannya punya Mas Ali. Betul ya. Bisa digambarkan Mas Ali? Ya, selesai ya anak-anak ya. Ya, sekarang kelompok satu, kelompoknya Mas Ali maju depan untuk membacakan hasil dari LKPD yang pertama, yaitu membuat peta pikiran dari mengurangi sampah. Yuk maju. Kamu udah berapa kali? Depan kelompoknya Mbak Sasa membacakan. Kalian lihat dulu peta pikirannya punya Mas Ali sudah betul? Betul? Iya, tepuk tangan buat kelompoknya Mas Ali. Kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan sampah. Punya kelompoknya Mbak Sasa. Yang pertama kegiatan untuk mengelola sampah ya. Apa Mbak Sasa? Pembuatan kerajinan dari koran bekas, betul? Yang kedua, kerajinan dari kain bekas, betul? Ya, bisa digunakan untuk vas bunga ya. Yang ketiga, Membuat tas dan kancah dari plastik bungkus satu. betul? Bisa tadi ya seperti yang Ibu terangkan dari bekas serbuk minuman. Yang keempat, Membuat pot tanaman dari botol plastik. ya, betul ya, kita sudah pernah melakukan ya. Iya, betul? Tepuk tangan buat Mbak Sasa. Yang kedua, cara pengelolaan sampah yang kedua dari kelompoknya Mbak Nabila bisa dibacakan. Yang pertama, Membuat pot tanaman dari botol plastik bekas. betul, membuat botol vas bunga dari botol plastik bekas. Betul, selanjutnya, Membuat celengan dari botol plastik. ya membuat celengan dari botol plastik ya, tempat kalian menggunakan atau menabung uang-uang receh. Lanjut, Membuat mainan dari plastik bekas. betul? Betul. Tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Nabila. Satu lagi kelompoknya untuk pengelolaan sampah ya, supaya kita mendapat banyak. Tadi dari Mbak Sasa 4, dari kelompoknya Mbak Nabila 3. Kita satu lagi
Iya, kalau kita tidak manfaatkan dengan baik, sampah akan menumpuk. Nah, supaya tidak menumpuk itu, apa yang kita lakukan? Adalah melakukan pengolahan sampah. Pengolahan sampah ada berapa tadi? 4. Apa saja yang pertama? Reduce atau yang disebut dengan mengurangi sampah. Contohnya apa? Iya, gunakan tas kain untuk belanja. Yang kedua, R yang kedua. Reuse artinya apa, Rius? Menggunakan kembali. Contohnya apa? Iya, menggunakan botol minum pakai ulang. Yang ketiga R-nya recycle. Contohnya apa recycle? Iya, menggunakan barang bekas itu atau kita daur ulang menjadi benda baru yang mempunyai manfaat baru. Yang keempat, R-nya apa? Replace, yaitu mengganti dengan benda-benda atau bahan yang ramah lingkungan supaya tidak semakin banyak menghasilkan plastik. Ya, ada tes evaluasi ya. Kita akan mengetes kamu tentang materi hari ini. Kerjakan. Ya, sudah semuanya sudah di tempat masing-masing. Dan kita sudah melaksanakan evaluasi. Hari ini juga sudah belajar dengan baik. Untuk besok kita akan mempelajari PPKN tentang budaya bertegur sapa. Ya. Untuk PR-nya hari ini kalian ada di buku paket. Diskusikan dengan orang tuamu tentang sampah yang ada di rumahmu. Kemudian apa yang kamu dapat kamu lakukan dengan sampah yang ada di rumahmu. Anak-anak, hari ini cukup ya untuk belajar tentang sampah. Serta didik yang baik harus peduli terhadap lingkungan. Anak-anak, kita perlu menjaga lingkungan ya. Kalian sebagai siswa harus peduli lingkungan ataupun tidak peduli dengan lingkungan. Biarkan saja bung kotor, biarkan saja kotor. Boleh seperti itu? Tidak. Boleh ya. Kita sebagai dengan cara apa tadi? Dengan menjaga lingkungan kita tetap bersih, tetap terjaga.